Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Kerja keras demi istri, bahkan 3 tahun beli mobil. Ternyata istrinya langsung dicerai karena ini. Bagi suami yang baik, apapun akan ia persembahkan agar sang istri dan keluarga bisa bahagia, termasuk banting tulang siang malam demi mencukupi semua kebutuhan, seperti yang dilakukan pria ini demi sang istri tercinta. Namun sayang, ketika satu persatu impiannya terwujud, ia menghadapi kenyataan pahit dan dengan berat hati menceraikan istrinya karena hal ini. Berikut kisahnya dilansir eberita.org. Aku terlahir di keluarga yang sederhana banget. Orang tuaku bekerja sebagai seorang petani di desa. Aku dibesarkan oleh kedua orang tuaku di sebuah rumah yang terletak di atas gunung. Jadi, setiap malam aku bisa melihat pemandangan malam yang indah banget. Aku cukup senang dengan keadaanku. Tetapi, sayangnya di sini tidak ada yang terlalu banyak kesempatan untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Ketika aku sudah mulai berusia 25 tahun, aku pun dikenalin dengan Winda oleh kedua orang tuaku. Winda sendiri berasal dari desa tetangga dan ketika berkenalan denganku, dia masih berusia 21 tahun. Ketika pertama kali bertemu, kami berdua malu-malu kucing dan gak berani menatap satu sama lain. Akhirnya orang tuaku pun membantuku dan kami pun mulai bisa mengobrol satu sama lain. Dari sana, aku pun melihat Winda sebagai seorang yang cukup dewasa dan mandiri. Setelah beberapa bulan mengenalnya, aku pun jatuh hati padanya. Aku pun melamarnya untuk menjadi istriku dan menikahinya dengan upacara pernikahan yang sederhana banget waktu itu, karena aku sendiri tidak memiliki uang terlalu banyak. Setelah menikah, aku pun memutuskan untuk pergi merantau ke luar kota supaya aku bisa membahagiakan istriku nanti. Dengan berat hati, aku pun menyampaikan salam perpisahanku dengan Winda dan mulai mencari pekerjaan yang cocok denganku di kota. Karena pendidikanku yang tidak terlalu tinggi, akhirnya aku cuma bisa mendapatkan pekerjaan sebagai tukang cuci mobil. Aku pun memaksa diriku sendiri untuk belajar bagaimana caranya memperbaiki mobil dengan sendirinya, karena aku punya satu prinsip bahwa aku harus bisa menjadi seorang yang sukses. Bukan cuman kerja ikut orang saja. Aku pun belajar dengan giat banget supaya aku bisa membuka usahaku sendiri. Namun, istriku pernah beberapa kali menelponku untuk menyuruh pulang lebih sering ke rumah karena dia takut kalau hubungan jarak jauh sepertinya bisa mempengaruhi kehidupan rumah tangga kami. Aku pun berjanji padanya untuk pulang setengah tahun sekali karena transportasi dari kota ke desa sangat repot dan jauh. Aku pun menyuruh Winda untuk bersabar sedikit lagi. Dengan begitu, aku akan merasa lebih tenang dan bisa melanjutkan pekerjaanku dengan baik. Aku pun akhirnya memulai usaha reparasi mobil bersama kedua temanku di kota. Dan tak disangka-sangka, langganan cuci mobil tempatku bekerja dulu sering banget datang ke tempatku untuk servis mobil dan memperkenalkan tempatku pada teman-temannya. Alhasil, usahaku pun berjalan semakin lancar setiap hari dan pemasukanku pun bertambah banyak banget. Tetapi, karena aku dan teman-temanku baru saja mulai usaha ini, kami pun sibuk bukan main melayani para pelanggan kami. Karena hal ini jugalah, aku pun mulai jarang menelpon ke rumah. Bahkan, kadang aku hanya menelpon sebulan sekali. Istriku pun gak pernah mencariku,
karena dia nggak pengen menjadi sebuah tekanan untukku. Dan aku cukup berterima kasih untuk hal itu. Setelah 3 tahun, usaha semakin gede dan aku pun akhirnya membuka cabang di berbagai tempat. 3 tahun berlalu, aku pun mulai merindukan kampung halamanku. Aku ingin pulang ke rumah. Tetapi aku berpikir, aku harus membawa sesuatu yang luar biasa agar kedua orang tuaku serta istriku bangga terhadap hasil kerjaanku. Aku akhirnya membeli sebuah mobil mewah, dan hari itu juga aku pun naik mobil tersebut pulang ke desa. Ketika aku sampai, orang di desa hampir tak mengenaliku karena aku sudah jauh berubah dari penampilanku yang dulu. Istri dan orang tuaku pun terlihat begitu kaget ketika aku pulang. Tiba-tiba setelah 3 tahun tidak pernah menghubungi mereka. Aku melihat istriku berubah menjadi semakin cantik sekarang. Dia sudah bisa berdandan dan juga memakai gaun yang indah banget. Saat itu juga, aku langsung merasa aku pria paling beruntung di dunia. Dan aku pun memeluk istriku dengan erat. Sementara saat itu, aku pun memutuskan untuk membawa istri serta keluargaku untuk tinggal di kota. Tak beberapa lama kami pindah, istriku pun memberitahukan sebuah berita besar. Dia tengah mengandung anak pertama kami. Aku pun bahagia bukan main dan mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kehadiran anak pertama kami. Tetapi kebahagiaanku ternyata nggak bertahan lama. Suatu hari ketika istriku sedang mandi, aku pun secara tidak sengaja melihat ada sebuah message dari seorang bernama Rian di HP istriku. Message itu bertuliskan, "Kamu mau sampai kapan menyembunyiin ini semua dari suamimu? Aku sudah berkorban banyak untuk kamu. Suamimu harus tahu yang sebenarnya terjadi." Ketika aku lihat message ini, emosiku pun langsung naik dan memarahi istriku. Istriku pun meminta maaf padaku dan berkata bahwa selama aku pergi merantau, dia merasa kesepian. Dia pun mengaku bahwa dia mengenal Rian dari temannya ketika mereka sedang pergi jalan-jalan. Lama-kelamaan, Rian memperlakukannya dengan sangat baik dan Winda pun akhirnya jatuh hati padanya. Setelah mendengar semua ini, hatiku sakit banget. Aku merasa dikhianati, dibohongi, dan dibodoh-bodohin oleh istriku sendiri. Aku pergi merantau begitu jauh demi siapa emangnya? Semuanya itu aku lakukan untuk istriku supaya dia bisa hidup lebih bahagia ketika bersamaku. Tetapi apa balasannya? Dia malah main di belakangku. Aku pun menjadi nggak percaya kalau anak yang ada di dalam kandungannya itu adalah anak kandungku. Winda pun memohon padaku supaya aku memaafkannya. Tetapi hatiku sudah terlanjur kecewa dan sakit. Walaupun aku tahu bahwa aku memang salah terlalu sibuk dengan urusan pekerjaanku selama merantau, hingga tidak ada sedikit waktu untuk yang tersisa untuk Winda. Tetapi tetap saja, Winda telah mengkhianatiku. Aku pun akhirnya memutuskan untuk menceraikannya saat itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.